Duduk siap, gerak. Nomor kelas 11 IPS 1 jumlah 27 rapat hadir nomor 3 terangan Patipel senama Johan Pandu Antarisma. Laporan selesai. Laporan saya terima. Silakan. Silakan. Mulai pelajaran, sudah mulai. Sudah selesai. Selamat gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, saya tadi sudah dapat laporan dari kantor, yaitu Taruna Rival, bahwa yang tidak masuk 4 orang. Siapa aja tadi, Rival? Satu, Johan Pandu Antarisma. Oke, saya catat di absen ya. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu, masih ingatkah pelajaran yang minggu lalu kita tentang kelompok sosial? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya mau bertanya, masih ingat tidak? Apa itu Gemestapopulais? Stop. Oke, Taruna Rival. Stop. Bentuk kelompok yang bentuk karena 1,3. Oke, betul. Ya, berdasarkan tempat tinggal. Oke, berarti saya anggap semua sudah paham dengan kelompok sosial. Nah, anak-anak sekalian, Bu Afi hari ini akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 3. Bab 2. Jadi bab 1 adalah kelompok sosial, bab 2 adalah permasalahan sosial. Nah, anak-anak sekalian, silakan dilihat dulu slide-nya ya. Saya ingin tahu anak-anak bisa memperhatikan gambar dulu. Sudah? Tahu enggak? Gambar ini gambar apa? Oke, saya kita Olga. Orang pelajar dan orang yang terpilih di depan toko. Oke, itu ya, lihat ya, itu adalah pelajar yang melakukan tawuran. Jadi yang satunya orang yang tidak punya rumah, namanya betul. Yang berikutnya kita lihat ini. Siapa yang bisa gambar apa? Oke, Debbie. Apa itu Bi? Aliran sesat. Kenapa aliran sesat Bi? Oh iya, sesat ya, benar. Nah, ini aliran sesat juga banyak yang kita temui di masyarakat. Ya, aliran sesat. Tadi sudah ada gambar tawuran. Ada orang yang tidur di depan toko. Nah, dari semua gambar itu kira-kira anak-anak bisa apa sih sebenarnya mau Bapak ceritakan di materi ini? Siapa tahu? Oke, Lolita. Masalah ya dari masyarakat. Oke, masalah iya aliran sesat itu masalah ya. Iya. Terus tawuran itu masalah ya. Nah, orang yang kebanyakan tidur di depan toko karena nggak punya rumah juga masalah ya. Oke, benar sekali Lolita. Maka pada bab ini kita akan membahas namanya permasalahan sosial. Ya. Nah, sebelum kita bahas permasalahan sosial anak, saya ingin kayaknya ada yang mulai ngatur loyo kenangan atau bagaimana. Oke, saya ingin lihat semangatnya hari ini dulu. Silakan. Oke, Tuhan. Sebelum kita pelajaran, biar kita tambah semangat nih. Belajar dulu. Selamat pagi. Oke, berarti semangat semua ya. Terima kasih, Lolita. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Yaitu adalah anak-anak nanti juga akan saya jelaskan tentang apa itu permasalahan sosial, kemudian
kemudian memberikan contohnya juga dampaknya apa dan upaya solusinya bagaimana. Jadi anak-anak nanti saya buat berkelompok, tapi berkelompoknya adalah berpasangan. Ya, berpasangan 2 orang. Nanti saya berikan masalah yang sudah ada di LKPD yang saya sudah hitung. Nanti anak-anak menyelesaikan masalah tersebut berpasangan. Kemudian presentasikan ke depan, tapi nanti kelompoknya acak saya panggil. Kemudian anak-anak sekalian nanti memaparkan di depan, teman-teman yang lain menyimak sesuai benar apa jawabannya. Yang lain boleh bertanya. Paham? Nah, jadi ini permasalahan sosial, jadi membahas tentang hakikat, klasifikasi, dampak, dan upaya. Nah, ini dia. Apa itu permasalahan sosial? Nanti kita akan bahas itu ya anak sekalian. Nah, sebelum kita bahas, ada sebuah pesan dari saya. Kalau kita membahas masalah sosial, anak-anak kita sebagai makhluk sosial itu pasti dihadapkan dengan masalah karena kita beraneka ragam. Berarti intinya bagaimana pesannya? Kita tidak boleh membuat masalah dengan mencari masalah. Ketika kita berhadapan dengan masalah, selesaikanlah masalah tersebut dengan bijak. Paham? Ya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, apa itu permasalahan sosial? Siapa yang bisa angkat? Apa itu permasalahan sosial? Oke, langsung aja lah. Nanti tadi sudah bilang, lihat dari gambarnya permasalahan sosial itu adalah contohnya seperti aliran listrik. Ada juga tadi bilang seperti orang yang tidur di depan toko ya kan? Ada juga bilang tawuran. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan sosial itu? Berarti ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Nah, dari contoh bisa harapannya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Harapannya apa di saat tawuran tadi? Contohnya. Mencari solusi. Oke, benar. Awalnya adalah inginnya nggak tawuran, tapi nyatanya tawuran. Oke. Kalau yang tunawisma itu, inginnya dia punya rumah, tapi nyatanya belum bisa beli rumah. Akhirnya ya tinggal di emperan. Oke, perhatikan gambar permasalahan. Satu, pernah dengar ini? Pernah mendengar? Pernah melihat ada bully? Nah ya, oke, semoga kalian bukan bagian dari orang yang bully ya. Nah ini aliran sesat pernah baca? Ini dia masa mungkin? Pernah ya? Oke, ini kemudian apa ini? Narkoba juga banyak ya, orang-orang yang melakukan narkoba akhirnya berdampak kepada masa depannya. Terus ini gelandangan, pemulung yang dia tidak mempunyai penghasilan selain memungut bekas-bekas atau barang-barang bekas. Ini tadi sudah ya, orang perbedaan antara orang yang kaya tinggal di tempat tidurnya, kemudian satunya yang toko tapi dengan alasan sama orang. Oke. Nah, itu semua adalah permasalahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk pembelajarannya. Silakan dalam hitungan 10 mundur harus dapat pasangannya masing-masing. Oke. 10 sebagai acak, sebagai
Udah lihat? Kelompok 1 mana? Siap. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Oh, salah lihat ya? Oke. Kelompok 4, salah lihat. Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Ya, mana kelompok 7? Ya. Apa? Kelompok 7. Oke, kembalikan hitungan ke atasnya. Kelompok 8? Kelompok 9? Oke, berarti ada 9 kelompok karena temannya ada yang tidak masuk. Oke, kembalikan hitungannya. Nah, anak-anak sekalian, berarti sudah ada kelompoknya. Sekarang anak-anak silakan saya kasih waktu 15 menit untuk memaparkan atau membahas, mendiskusikan dengan pasangannya yang ada di KPD. Silakan buka WA-nya yang sudah saya share kemarin. Ya, yang saya share maaf tadi pagi sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sekarang waktu 15 menit membahas dengan temannya tentang materi tersebut. Silakan dibahas, didiskusikan, kemudian nanti dipaparkan di depan kelas sesuai dengan kelompok yang saya panggil. Oke, ada yang nggak paham mungkin? Gimana? Ada yang bertanya? Kelompok Lolita, mungkin ada yang ditanyakan yang nggak paham? Oke, bisa ya? Kelompok Dedi bisa? Oke, bisa ya? Waktunya terbatas anak 15 menit. Nanti anak harus bisa menyelesaikan masalah yang ada. Oh iya. Oke. Nah ini loh, permasalahan sosial dalam masyarakat. Pengertian masalah sosial. Semua komponen masyarakat terikat satu sama lainnya. Perangkat, nilai, dan norma sosial yang disepakati bersama akan membuat mereka hidup secara harmonis. Akan tetapi, tidak semua komponen masyarakat mendapatkan perangkat untuk hidup secara harmonis, sehingga mereka sangat rentan terhadap berbagai masalah sosial. Ya, dan menurut Suherjono, masalah sosial diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat. Dengan demikian membahayakan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok para warga kelompok. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya berdampak pada kemiskinan. Karena di Indonesia rata-rata banyak orang yang pengangguran dan menyebabkan cukupnya faktor kemiskinan. Iya, benar. Yang kedua ada faktor biologis seperti cacat fisik, penyakit menular, dan bunuh diri. Oke. Dampak dari permasalahan yang ada di video yaitu masalah kemiskinan yang dialami oleh keluarga Budi dapat ditentukan dampaknya yaitu kemudian Budi tidak bisa tuntas karena kemiskinan yang dialami oleh keluarga Budi akan menimbulkan naiknya angka pengangguran, jadinya keluarga Budi akan terganggu kesehatannya karena keduanya bahan makanan yang layak dan sehat untuk dimakan. Masalah beban putri akan sama seperti keluarganya, yaitu mengalami kemiskinan karena putri tidak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi karena keluarga putri tidak mempunyai uang yang cukup untuk. Siapa lagi yang jawab? Oke, bagaimana? Ya, ini. Dengan cara menurun atau ngamen. Nah, ini ya, kita lihat ya. Banyak orang tunawisma juga dia belum dan ngamen. Di siang harinya, terus malamnya dia tidur di emperan toko atau di kolong sebelah. Benar, bagus ini. Izin menambahkan, Nah, apa? apa juga dengan merokok atau menjamret Iya, benar. Merampok atau menjamret di keramaian. Karena apa? Sulitnya ekonomi yang dia
Sabar, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bagaimana kita menanggulangi masalah bullying, masalah kemiskinan dan kemiskinan atau tunawisma. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan bagaimanakah kesimpulan pelajaran hari ini? Tadi apa sudah dinyatakan bahwa permasalahan itu ada bullying, Siap. ada tunawisma. Oke, Nova. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dengan inspirasi dengan realita. Seperti contohnya kasus pembulian ataupun orang yang hidup di pinggir jalan dan aksi tawuran. Ya, semua itu adalah masuk kepada permasalahan sosial. Ya. Nah, selain menjelaskan semua tentang permasalahan sosial, bagaimana mengatasinya? Berarti dengan berbagai cara. Apa tadi? Siapa yang bisa? Ambil salah satu contoh saja. Apa kesimpulan dari solusinya? Dana bantuan pemerintah. Oke, ada dana bantuan pemerintah. Ada lagi? Membuat rumah susun. Oke, bantuan pemerintah seperti membuat rumah susun bagi yang nggak punya rumah seperti tunawisma tadi. Ada lagi? Memberikan kartu Indonesia Sehat, BPJS. Ada lagi? Kalau dari segi makanan dia bisa dikasih apa? Bantuan sembako, luar biasa sekali. Oke, bagus semua jawabannya benar. Itulah kesimpulan hari ini. Jadi di samping masalah sosial banyak banget yang kami ada di masyarakat, itu hanya mewakili dari sekian banyak masalah yang ada. Bagaimana dampaknya? Tadi sudah jelas dampaknya ya, baik dari segi psikologis maupun dari segi fisik ya. Kemudian bagaimana solusinya? Cukup banyak solusi yang bisa kita berikan. Apakah itu bisa ada yang sudah diterapkan? Sudah ada, tapi juga banyak yang belum diterapkan. Oke, anak-anak sekalian, luar biasa. Hari ini materinya anak-anak sudah bisa menyimpulkan, anak-anak sudah bisa menjawab semua masalah permasalahan sosial yang ada di RKPD. Ada yang bertanya? Silakan. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham dengan materi yang dibahas hari ini. Nah, saya mau kasih reward siapakah kelompok yang hari ini luar biasa menjawab. Ada 3 kelompok. Pertama adalah kelompok 7. Tepuk dulu tangan. Yang kedua adalah kelompok 1, yaitu Nova. Yang terakhir adalah kelompoknya Lolita. Kelompok pertama Nova. Luar biasa, saya harapkan semua akan lebih baik dan aktif lagi. Di samping bekerja kelompok, juga individu juga harus juga aktif dalam pembelajaran. Nah, besok pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu tentang permasalahan sosial, yaitu masalah stratifikasi. Jadi ini sudah masuk ke bab berikutnya ya anak-anak sekalian. Jadi tadi sudah bahas berbagai macam contohnya, tapi besok kita membahas lebih spesifik lagi. Maksud saya itu adalah masalah sosial itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita bahas yaitu tentang masalah sosial. Jadi berikutnya yaitu masalah sosial. Nanti anak-anak bisa melihat di buku paket atau di modul yang sudah saya share di WA, atau di buku literatur di internet, atau di buku LKS atau buku panduannya tentang
materinya, keaktifan kalian sudah bagus. Saya harapkan besok ditingkatkan lagi. Oke? Nah, nanti reward yang saya berikan untuk kelompok yang terbaik secara individu untuk kelompok adalah mendapatkan poin yang tertinggi hari ini. Jadi hari ini ada 3 kelompok, besok saya harapkan ada lagi kelompok selain kelompok. Nah tadi jangan lupakan ya, lo lagi ya. Nanti kelompok lain yang mewakilkan atau mewakili untuk pemenang atau pembalap yang terbaik. Oke, anak-anak. Mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Belajar, sudah diajarkan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Ulang. Siap. Mulai belajar. Mulai. Sudah selesai. Gerak.